renungkan kasih-Mu. Begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Shalom, bless family, blessing. Jemaat perkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 6, 30-31. Siapa yang mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Karena itulah firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah ditimbulkan dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab Roma 14 ayat 17 jelas mengatakan kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan minuman,
melainkan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Tuhan itu luar biasa, saudara. Bersukacita senantiasa, puji dan sembah Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami merindukan-Mu Bapa, kami memuliakan nama-Mu. Kaulah Allah yang ajaib. Nama ruata sandaya lama sina muranasu. Kudus, 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 kudus. Sucilah Engkau Tuhan. Biarada sudah muranaya nasu. Glory bagi nama-Mu Tuhan, nama yang kekal dan mulia. Engkaulah Raja kami selamanya. Ku mau sembah, ku mau memuji, ku mau mengagungkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah juru selamatku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dear Heavenly Father, thank you for giving us today, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kepada hari ini, Lord. Kuasa berkatin kita supaya kita bisa mengerti Tuhan sama firman-Nya, Lord. And please guide us so that we may be able to be more stronger in faith and more stronger in Christ. Terima kasih Tuhan untuk kepada hari ini, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen, amen, amen. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat perkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang lagi di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 6, 30, 31. Siapa yang mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Apa yang sudah dicuri sama iblis harus dikembalikan. Semua itu yang menjadi milikmu adalah punya Tuhan. Amin, saudara. Maka dari itu iblis harus mengembalikannya. Iblis harus memberikannya kepada saudara karena dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia tidak berhak untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan dia harus mengembalikan. Amin, saudara. Haleluya. Saya harap dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera menyertai saudara. Terus mempercayai firman Tuhan, terus rajin menyediakan waktu, menyediakan hati atau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhanmu supaya buah tanganmu dan masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Dan kita mau lihat siapa yang hadir yang ada di Facebook, saudara. Nitasmi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Shusha, Stevi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Dan kita mau lihat siapa yang ada di Facebook. Ibu Sunani Widyastuti, Pandiasadi, Ibu Lina, Pak Andi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti, Alga, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Andrian Rapon, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Mira, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Pak King, Ibu Kristi, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Saat FG, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Lili Heru, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Ibu Yulia Wibowo, Lijun, dan Raymond, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Sringgawati, Tuhan berkati bersama suku keluarga. ICL, Pak Erik dan Maria, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Helen Chan, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Bagaimana bersalju kah? Tidak ada salju sini. Di California nggak ada salju. Andrian Rapon, thank you untuk asking. Ibu Yunana Endang, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Selidiki aku dah lagunya kalau tidak salah itu. Selidiki aku, lihat hatiku. Itulah judul lagunya kalau nggak salah, selidiki aku. Ya. Ivong, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Antia Safarti, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Loita Dewi, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Eva Poluan, Troy Poluan, Trevor Iden, Tante Anton berkati bersama seluruh keluarga. Nah, saudara, hari ini kita mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya di dalam kehidupan kita mengarungi di dunia ini, sungguh-sungguh kita bisa bersandar, sungguh-sungguh kita bisa berharap, dan yang kita utamakan adalah hal-hal yang rohani, yang kita utamakan adalah hubungan kita dengan Tuhan, yang kita utamakan adalah bahwa kita ini milik Tuhan, supaya kita ini menjadi representatifnya Tuhan, supaya kita tidak pernah lupa bahwa kita sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus, supaya hidup kita ini sungguh menyenangkan Tuhan dengan gaya hidup kita, supaya kita tidak kehilangan keselamatan itu. Karena apa, saudara? Karena disitulah letak dari semua tujuan kita hidup di dalam dunia. Mujizat yang paling besar adalah di mana kita sudah bertobat, bisa mempertahankan keselamatan itu sampai akhir garis finishnya. Amin, saudara. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini supaya kita mengerti dan kita paham dan kita memahami bahwa kita hidup di dalam dunia itu sementara. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, jangan remehkan hidup ini, tapi biarlah kita memandang ke depan apa yang akan saudara raih, apa yang saudara capai, yaitu tujuan yang harus mutlak nomor satu, saudara harus punya visi
dan misi dalam hidup saudara seperti yang kemarin kita jelaskan sama-sama. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita punya goal yang di masa depan kita, yaitu hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kita jangan terlalu bangga menjadi orang Kristen. Kristen tidak akan membuat kita masuk surga. Kita harus bangga kalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, supaya kita mengetahui bahwa apa yang ada dalam hidup kita, dari ujung rambut sampai bawah kaki kita, apapun termasuk apapun yang kita miliki, semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Jadi kita nggak pernah lupa apa yang sudah Tuhan beritahukan kita saat kita bertobat, saat kita ada di dalam dunia, sekali lagi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Maka dari itu saya berharap kepada saudara, tujuan goal kita yaitu seluruh keluargamu, dari suami, istri, anak-anak, single mother, single father, dan seluruh sahabat dan kerabat. Saudara, saya ingatkan, goalnya kita, nama saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga bersama seluruh keluargamu dan bersama seluruh keluarga besarnya. Amin, saudara. Nah, jangan terlena bahwa, kalau aku sudah Kristen, pasti aku sudah selamat. Saudara, tidak ada jaminan orang Kristen selamat. Yang ada adalah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman, yang gaya hidupnya hanya menyukakan Tuhan. Nah, itulah yang akan menjamin keselamatan buat saudara. Yang berkali-kali saya selalu mengatakan buat saudara, jika saudara mau nama kamu tercatat di dalam buku kehidupan, bukan karena bertobat. Bertobat itu adalah awal untuk meninggalkan semua dosa kita. Semua, ingat saudara ya, bertobat adalah langkah awal, bukan suatu jaminan. Bertobat adalah langkah awal kita masuk di dalam sesuatu yang baru, sesuatu dimensi yang baru, sesuatu yang harus saudara jalankan. Kenapa? Karena saudara harus meninggalkan manusia lama saudara untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ya, nah jaminan masuk di dalam kerajaan surga adalah Ulangan 10 ayat 12. Ya, jadi itu menjadi patokan buat kita. Ulangan 10 ayat 12 yang dimintakan Tuhan selain takut akan Tuhan. Nah, kata takut akan Tuhan itu harus basic, harus basic. Kalau takut akan Tuhan itu adalah Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, enggak sombong, enggak congkak, tidak bersilat kata, tidak bertingkah laku yang jahat. Itu poin, saudara. Yang selain dari takut akan Tuhan, Ulangan 10 ayat 12 adalah mengikuti ajarannya. Ya, saudara, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan segenap hatimu, dan tunduk akan hukum dan peraturannya. Nah, itu adalah second step. Di situ saudara sudah ada di dalam pintu surga. Itu ya. Step yang terakhirnya di mana Tuhan membuka dan Tuhan mengenal saudara sebagai anak. Gitu, saudara. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah tahu bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini harus mematuhi hukum dan peraturannya, makanya akan dihakimi setiap anak-anak Tuhan. Masa? Oh iya, kita ini bakal dihakimi, saudara. Banyak orang itu terlalu terlena dengan keadaan saat bertobat, udah dengan mulut mengaku, dengan lutut betul Yesus Kristus Tuhan aku diselamatkan. Betul, enggak salah saudara, tetapi kan kita masih hidup. Banyak orang menganut pengajaran ya sekali selamat selama-lamanya selamat, itu hak mereka. Tetapi secara alkitabiah tidak. Saudara boleh lihat apa yang diperbuat Yudas gantung diri, betul? Apa yang dibuat Saul gantung diri. Dan yang terlebih nyolok lagi nih, yang paling nyolok adalah bangsa Israel sendiri. Bangsa pilihannya Tuhan. Bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang sudah disayang oleh Tuhan. Bangsa yang melihat kuasa dan mujizat Allah sendiri. Bangsa yang melihat perkataannya Tuhan sendiri. Bangsa yang mengalami begitu dahsyatnya kekuasaannya Tuhan. Pertanyaan saya, berapa yang masuk dalam Kanaan? Hanya 2. Yosua dan Kaleb. Dengar baik-baik. Penghakiman sisanya 2998 yang ada di padang gurun itu dihakimi sama Tuhan di padang gurun. Nah, makanya saya yang mengingatkan buat saudara, berhati-hatilah.
Jangan yang enak telinga kamu, wah ini yang benar, gitu. Yang mengenakkan telinga saudara, wah ini yang benar. Yang mengenakkan telinga saudara, wah ini cocok dengan saya, saudara. Orang kalau sayang dengan saudara, saudara harus punya makanan yang keras. Kalau orang tidak sayang kepada saudara, dinina bobokan aja, oh bagus, dikasih ini, dia nggak pernah menegur saudara, nggak pernah memberitahu saudara yang benar, jalanin aja, pokoknya terus ada dinina bobokan. Saya mengatakan buat saudara ini, berbahayalah. Makanya banyak ibu-ibu suka memanjakan anak kadang-kala. Benar nggak sih? Karena anak semata wayang, anak kesayangannya. Oh, karena dia pintar, wah nanti dia bakal jadi hebat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Semakin dimanja, semakin semua diberi, maka dia akan menjadi bumerang buat saudara. Soon or later, cepat atau lambat. Apakah ada firman-Nya? Mari kita lihat sama-sama ya, supaya kita belajar apakah betul. Nah, kita lihat dulu di dalam Mazmur 7, saudara, ayat yang ke-9. Mazmur 7 ayat ke-9. Nah, Mazmur 7 ayat 9 sampai 10 dia ngomong begini, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Waduh. Ini kan mengadili bangsa-bangsa, betul mengadili bangsa-bangsa, tapi ini berkata hakimilah ya, saya katakan hakimilah aku, katanya gitu. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, tapi si Daud berkata hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Nah ini luar biasa nih saudara ya. Jadi kita itu harus betul terbuka sama Tuhan. Nah, ini contohnya Daud nih saudara ya. Daud kita bahas dulu yang ayat 9-nya dulu. Saya mengatakan ini Daud nih saudara. Dia berkata bahwa Tuhan itu bakal menghakimi bangsa-bangsa. Dan dia mengatakan hakimilah aku. Daud itu kurang apa saudara? Betul nggak? Sayang Tuhan, mengasihi Tuhan, ketulusan, kejujurannya, dia salah, dia minta diserahkan penghukumannya kepada Tuhan, Tuhan yang menentukan. Lihat, jujur sekali, saudara. Tidak ada yang disembunyikan di dalam kehidupannya. Tetapi dia berkata, hakimilah aku. Itu kan luar biasa, itu kualitas, saudara. Nah, banyak orang kan takut. Wah, udah selamanya selamat. Pokoknya pegang aja itu. Nah, itu namanya nggak gentleman, saudara. Iya, menuntut terus, minta enaknya, menyenangkan dirinya. Nah, itu yang repot, itu yang berbahaya. Makanya hari ini supaya kita belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa orang Kristen itu bakal dihakimi. Tuhan aja menghakimi bangsa-bangsa. Sudah saya katakan buat saudara, semua di kolong langit ini bakal dihakimi. Tidak ada bebas, saudara. Lihat, ada Saul mati bunuh diri, Yudas yang menjadi ikut Tuhan, yang dipilih itu Tuhan mati bunuh diri. Dan lebih lagi, saudara, bangsa Israel dihakimi di padang gurun 2998 saat itu, semuanya mati. Padahal dia dipilih oleh Tuhan, disayang Tuhan, melihat yang saya katakan di depan, melihat kuasa, mujizat yang luar biasa, tapi dihakimi. Emangnya ada ayatnya? Mari kita lihat sama-sama, saudara ya, supaya kita realize di 1 Petrus 4, makanya supaya kita ini jangan puas dengan apa yang ada. Oh, udah terima Tuhan Yesus, sudah tenang, gitu, nggak perlu takut, pasti selamat. Oh, lihat dulu ayatnya, gitu. Supaya saudara ngerti dan saudara memahami dengan baik. 1 Petrus 4, saudara lihat 1 Petrus 4, nanti di dalam Mazmur 7 kita kembali ke Mazmur 7 lagi ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya. Telah tiba apa? Saatnya. Dikatakan penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri. Tuh. Rumah Allah sendiri kan di sini. Apalagi orang kalau sudah berkata seperti itu, tubuh kita. Nah, sudah mati dihakimi. Yang dimaksud rumah Allah sendiri adalah di mana saudara menyebut dirinya adalah pengikut Kristus, atau sudah mengatakan dirinya Kristen, atau sudah mengatakan aku seorang hamba Tuhan. Nah, keren banget saudara ya. Tapi itu pun dihakimi. Dan dia mengatakan pertama-tama dikatakan ya. Karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus yang harus pertama-tama dihakimi. Ini 1 Petrus 4 tuh sudah. Iya 1 Petrus 4 ayat 17 loh. Yang pertama-tama harus
yang dihakimi. Itu orang-orang apa? Pada rumah Allah sendiri. Pada rumah Allah sendiri. Bayangin, berarti kalau pada rumah Allah sendiri, mau itu tubuhmu lah, rumah bait suci lah, atau saudara ke gereja, semuanya akan dihakimi saudara. Jadi jangan merasa enak-enak dan puas. Nah terus buat apa dong kita mengaku? Artinya mengaku sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, seperti yang saya katakan, bahwa kita menjadi pengikutnya Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus yang punya surga, yang bisa memasukkan saudara itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang bisa memasukkan saudara itu adalah Tuhanmu yang kamu sembah. Makanya kamu harus mengaku sebagai Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya saya mengatakan buat saudara, supaya saudara mengerti dan saudara paham, ya, supaya saudara paham dan saudara mengetahui bahwa Dia yang mempunyai surga. Berarti saudara harus kenal, saudara harus mengikut, saudara harus percaya, saudara harus masuk dengan kredibilitasnya Tuhan. Yang dimana Tuhan mengatakan syarat pertama untuk bisa masuk surga, kamu terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan berarti langsung saudara masuk. Betul, kalau saudara mau langsung masuk, saudara sama seperti seorang yang waktu mati digantung di atas kayu salib, ada dua orang. Yang satu membela, yang satu lagi tidak membela. Tapi yang membela, Tuhan berkata, pada hari ini juga kamu masuk dalam taman Firdaus. Kan saudara nggak langsung mati. Betul nggak sih? Saudara melakukan aktivitas bersama, aktivitas terus menerus. Kadang ada kita kesel, kadang disakiti kita balas, kadang kala kita bisa dendam sama orang, kita tidak bisa mengampuni, terus kita pelit, terus kita kikir, terus kita tidak mau tahu, kita mentingkan diri sendiri. Nah, itu kan melanggar firman Tuhan semua. Benar nggak sih? Nah, ini yang harus saudara sadarin. Makanya sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir. Saudara, untuk bisa untuk bisa merebut gampang, untuk bertobat mudah sudah. Nanti ini saya ngomong sekali. Nah, saya udah ngasih tahu bos. Untuk keselamatan itu sangat mudah karena diucapkan. Tapi untuk mempertahankan itu yang sulit. Karena saudara menghadapi hari-hari. Hari demi hari, hari demi hari. Makanya bertobat itu menunjukkan siapa yang bisa memasukkan surga, siapa yang bisa memasukkan neraka. Makanya saudara harus ikut. Nah, waktu saudara mau masuk, ada persyaratannya. Wah, jadi nggak mudah. Nah, itu yang saya bilang. Jangan kamu istilahnya cheap grace. Jadi istilahnya, Tuhan punya kasih yang besar. Jadi kalau hari ini salah, udahlah nanti diampuni. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil pulang. Tiba-tiba masih di pesawat, atau di kereta api, atau di mobil, atau happen. Udah dipanggil Tuhan pulang. Kita nggak tahu waktu jalan langsung meninggal. Ya, ada orang saya ngeliat itu di video lagi nyampaikan kata-kata tiba-tiba selesai. Saya mengatakan, dan kita lihat semua lagi hamba Tuhan lagi menyampaikan firman, tahu-tahu meninggal. Kita tidak tahu musibah, penyakit, tiba-tiba dipanggil Tuhan pulang, kita tidak tahu, saudara. 1 jam aja apa yang terjadi aja kita nggak tahu. Makanya Tuhan ngasih tahu, nih loh step pertama. Kalau saudara nggak bertobat, apalagi? Ya susah. Sudah bertobat aja itu baru step pertama. Karena ditunjukin memangnya ada ayatnya. Nah, saudara buka di Matius 10. Itu saudara. Matius 10 ayat ke-28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, kata firman Tuhan. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah, tuh, garis bawahnya. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa. Takutlah, garis stabil box. Takutlah yang berkuasa membinasakan apa? Jiwa maupun tubuh di mana? Di dalam neraka. Yang harus ditakutin itu Tuhanmu.
yang bernama Yesus. Jadi waktu kamu bertobat, saudara harus mempertahankan keselamatan yang sudah saudara ucapkan dengan bertobat meninggalkan dosa saudara yang lama. Makanya betul konteksnya di dalam 1 Korintus 4 ayat 17 kita kembali. Makanya benar yang dihakimi pertama-tama adalah rumah Tuhan sendiri. Kenapa? Kan sudah janji bahwa bertobat meninggalkan dosa-dosa lama. Lah kalau kamu sudah berjanji, makanya kamu dituntut. Makanya kita jangan kamu bernasar, tapi kamu tidak memenuhinya. Kamu sudah janji, kamu tidak menepatinya. Berbahaya banget, saudara. Jadi kalau saudara sudah berkata bertobat, harus saudara bisa pertanggungjawabkan pertobatan itu. Jangan dimanipulasi. Right, saudara? Jangan saudara terlalu banyak alasan. Makanya tadi nyanyiannya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kamu ngomong sama Tuhan, selidiki, kalau ada kesalahan, aku mau minta ampun, aku mau minta diperbaiki, karena perjanjiannya adalah waktu kamu bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, kamu membuang semua dosa-dosa kamu tidak mau hidup dengan dosa. Jangan berkata, aku masih manusia, masih tubuh dan darah. Tidak ada excuse di surga, saudara. Sin is sin. Perjanjian is perjanjian. Itu covenant yang jelas. Kalau kamu sudah covenant, berarti kamu agree dengan semua isi dari kontrak itu. Saudara begitu tanda tanganin. Mau saudara baca mau saudara nggak baca. Kalau saudara sudah tanda tanganin, berarti saudara setuju. Kalau saudara setuju, saudara harus menjalankannya. Alasan apapun saudara tetap nggak bisa karena sudah perjanjian. Klausulnya isinya harus ditepati. Makanya tadi saya katakan di depan. Makanya yang harus saudara lakukan itu adalah Ulangan 10 ayat 12. Yang dimintakan Allah selain dari takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu harus ada dulu dalam kehidupan saudara. Supaya saudara lepas dari dihakimi. Kalau enggak, ini ayatnya. Bahwa yang pertama-tama yang harus diyakini itu di rumah Allah sendiri. Karena perjanjian itu saat kita bertobat. Kamu melanggar atau enggak? Kalau kamu masih ada benci, saudara bertobat. Kamu masih nggak bisa mengampuni, saudara bertobat. Saudara tidak hidup dengan mempunyai kasih dalam memberi. Kasih itu kan pemberian. Kasih itu kan memberi. Nah, saudara pun sampai kikir, saudara pun harus bertobat. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Tuhan. Gak ada lain lagi, saudara. Karena yang aku hidup ini bukan aku lagi, tapi miliknya Tuhan. Makanya saya mengatakan buat saudara, bertobat itu gampang. Mempertahankan itu yang susah. Karena ada hukumnya, ada rule-nya satu demi satu. Supaya saudara betul-betul disiplin, komitmen, sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Itu benar. Yang dikatakan Ulangan 10-12, jadi satu jalur, matching banget saudara. Makanya kita harus mengikuti apa yang menjadi pelajarannya firman Tuhan. Mengikuti ajarannya Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus, tunduk akan hukum dan peraturannya. Maka hidupmu akan bahagia. Kenapa? Karena namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Karena yang punya surga, sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus. Clear nih saudara ya. Nah makanya kita harus punya basic yang paling utama, takut akan Tuhan. Saya ulang sekali lagi supaya rekam nih kita sadar pikiran kita. Karena takut akan Tuhan ada di Amsal 8 ayat 13. Yang membenci kejahatan, tidak sombong, tidak congkak, tidak bersilat kata, dan tidak bertingkah laku yang jahat. Sudah buka ayatnya nanti itu, saudara. Ya, supaya saudara memahami. Nah, kita balik lagi. Apa selanjutnya? Nih. Dan jika, 1 Petrus 4 ayat 17, dan jika penghakiman itu dimulai pada saudara kita ini, kita, saudara dan saya, kata Rasul Paulus, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?
Yang kita percaya aja masih dihakimi, apalagi yang nggak percaya. Banyak orang berkata nggak bakal dihakimi, langsung terima upahnya. Ayatnya ini nggak ada harusnya. Yang pertama yang harus pertama-tama yang harus dihakimi adalah rumah Allah sendiri, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, you and me. Gitu ya, saudara. Jadi kalau kita itu artinya saudara sama saya, kita itu banyak. Dia lebih dari satu, lebih dua kita. Nah, makanya itu harus dihakimi. Makanya sekali lagi saya katakan, bertobat itu gampang dengan ngucapin kok, saudara. Tapi untuk mempertahankan itu yang sulit. Enggak main-main, saudara harus memenuhi perjanjiannya. Saudara harus memenuhi semua yang sudah saudara utarakan, yang sudah saudara tanda tangani. Right? Makanya di sini, apalagi yang orang yang tidak percaya kepada Allah, tanda tanya. Betul, karena tidak pernah bisa menghakimi, biar Tuhan sendiri menjadi penghakimnya. Yang percaya aja masih dihakimi, saudara bisa mikir sendiri, bagaimana yang nggak percaya. Ayat 18-nya, dan jika orang benar itu tunduk akan firman, setia akan firman, taat akan firman, mengasihi firman. Ini aja dibilang orang benar hampir tidak diselamatkan. Bayangin, hampir. Sekalipun hampir. Nah, arti hampir sudah ngerti nggak sih? Hampir itu istilahnya di tengah-tengah, bisa selamat, bisa enggak. Hampir hancur tapi belum hancur. Hampir masuk neraka tapi belum masuk neraka. Yang dikatakan hampir itu adalah mengingatkan buat saudara, di mana saudara harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Bagaimana saudara harus mempertanggungjawabkan hidupmu. Jadi kalau orang berkata kita langsung terima hadiah, karena Tuhan akan melihat apa yang kamu lakukan di dunia. Mementingkan diri sendiri tidak. Tukang berantem tidak. Tukang nyikatin orang enggak. Tukang membuat orang menderita enggak. Nah itu. Gosipin orang tidak. Serakah tidak. Sombong tidak. Nah itu. Nah itu kan saudara yang lari lagi dalam diri saudara sendiri. Saudara harus mempertanyakan diri saudara sendiri. Saudara jujur sama Tuhan. Makanya kita butuh berdoa. Makanya kita butuh membaca firman. Jadi firman itu bagikan pedang bermata dua. Bukan untuk saudara yang mendengar, untuk saya juga. Karena firman itu panglima tertinggi dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saya selalu mengatakan, ayo kita belajar bersama-sama. Karena pedoman kita adalah firman Tuhan. Pedoman kita adalah apa yang dikatakan firman yang harus saudara sama saya lakukan. Makanya kita harus bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling mensupport, saling mendorong supaya kita bisa saling kuat dan kita bisa masuk surga bersama-sama karena selalu diingatkan. Banyak orang kalau sudah di atas sulit sekali diingatkan, maunya ngingatin terus, karpet merah, dipuja, itu berbahaya. Karena Lukas 16 ayat 15 mengatakan apa yang kamu kagumin itu yang akan dibenci sama Tuhan. Itu bentuknya orang Farisi dan Saduki. Clear nggak saudara? Nah inilah hampir orang benar tidak diselamatkan. Kan saya sudah pernah mengatakan buat saudara mentor saya yang dapat penglihatan. Tuhannya aja melengos pada berapa banyak orang bertobat. Karena itu bukan yang Tuhan mau. Kita mempertobatkan diri kita aja susah, apalagi mempertobatkan orang. Untuk kita berubah aja sulit. Betul nggak? Untuk menghilangin kebiasaan kita yang buruk aja sulit. Nah, saudara, jadi kita tahu, jadi semua itu kan dari Tuhan. Tetapi yang memang Tuhan mintakan persyaratannya, sekali lagi saya balik ulang 10 ayat 12 itu tadi. Jadi orang benar itu hampir tidak diselamatkan. Karena mempertahankan itu betul-betul saudara harus prepare semuanya. Ini contoh nih saudara. Dulu tahun 92 itu saya juara All England pertama kali sama partner saya. Nah,
tahun 94 itu secara nggak langsung, secara pribadi, saya harus mempertahankan gitu. Saya harus mempertahankan untuk all in, dan tapi buat partner saya baru dia enggak, karena dia ingin merebut. Buat saya mempertahankan itu nggak gampang, saudara. Saya harus mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena banyak orang mau mengalahkan saya, banyak orang ingin menjatuhkan saya, banyak orang bangga kalau bisa saya ngalahkan, karena saat itu seed nomor 1 dari sindiran yang paling atas, saudara. Nah, banyak orang ingin menghancurkan, ingin menghabis, istilahnya itu mengalahkannya, karena dia ingin merebut mahkotanya. Yes, make sense, saudara. Nah, mempertahankan itu pun juga sama. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan kamu sudah mengucapkan bahwa aku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, iblis nggak mau. Makanya diserang berbagai hal, persoalan, penyakit, tekanan hidup, finansial, sahabat, teman, gereja, dan lain sebagainya. Dihajar terus. Kenapa? Karena iblis mau menggagalkan keselamatan itu. Mau saudara ditangkap sama iblis, mau dibawa sama-sama ke neraka. Makanya betapa sulitnya untuk mempertahankan. Makanya Tuhan ngomong pada kita semua, kamu kan sudah bertobat nih. Kalau kamu sudah bertobat, jangan puas, jangan leha-leha atau foya-foya. Aku udah selamat, aku apa aja aku lakuin. Jangan. Kamu harus baca Alkitab. Ini pedoman kamu yang harus kamu baca, yang harus kamu mengerti, harus kamu tahu, kamu harus punya pengalaman, dan harus kamu lakukan supaya kamu bisa bertahan saat masalah, tekanan hidup, dan iblis ingin menjatuhkan kamu, supaya kamu bisa kuat, supaya kamu bisa berharap kepada Tuhan, supaya kamu menguatkan imanmu. Makanya kamu disuruh puasa, makanya kamu disuruh memuji menyembah Tuhan. Tujuannya menghadapi serangan-serangan yang datang dari iblis. Clear ya, saudara? Supaya namamu tetap tercatat di dalam buku kehidupan. Sedikit aja cacat, nggak bisa. Masuk surga harus sempurna. Makanya Tuhan yang menyempurnakan dengan catatan kalau saudara saudara memenuhi kriteria yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, yaitu perjanjiannya saat saudara bertobat. Nah, itu yang harus kita sadarin, saudara. Makanya tidak akan pernah berhenti membaca dan berdoa memuji Tuhan sampai nafas kita itu berhenti. Jangan bangga kalau sudah 30, 50, 100 kali, nggak bisa. Sampai nafasmu berhenti, kamu berhenti. Sekali lagi, membaca sekali, 2 kali gampang. Tapi kalau disiplin, konsisten sampai akhir hidup kita, itu nggak mudah. Butuh apa? Makanya seperti Daud tadi, Mazmur 26 ya saudara, itu kalau nggak salah. Saudara lihat, Mazmur 26 ayat 2. Iya. Coba lihat Mazmur 26. Itu yang dikatakan Daud gitu. Jadi jelas saudara, jadi saudara ini betul-betul bergumul di dalam dunia ini. Ujilah aku ya Tuhan. Nah ini, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Wah, itu hebat banget, saudara. Berani nggak? Gitu, saudara. Sebab mataku tertuju padamu, kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Wow, jadi dia betul-betul dia mau ngomong sama Tuhan, bukan nantangin supaya Tuhan koreksi. Kenapa? Karena dia tahu kalau sama Tuhan udah bersih, wah udah pasti masuk surga. Tuhan berkata, kamu clear. Wah sudah, itu big boss-nya, dia yang punya surga. Dan dikatakan, aku hidup dalam kebenaranmu, aku tidak duduk dengan penipu. Nah, janganlah menipu jadi orang. Nah, itu banyak orang kan take advantage, mirip-mirip dengan penipu, memanfaatkan gitu. Oh, karena untuk orang itu baik, karena orang itu gini-gini, udah aku dimanfaatin. Saudara, belajarlah jujur. Oke? Terus dikatakan, dan dengan apa? Dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. See? Kalau kamu bergaul itu kan firman Tuhan sudah mengatakan, jangan pikir kamu, oh saya akan doa saya akan omongin, saya akan kasih tahu, oh saya kuat, sebentar lagi pasti jatuh. Ya, kebiasaan yang baik akan dirusak dengan pergaulan yang buruk, betul nggak? Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik.
Firman Tuhannya kan ngomong gitu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah itu harus hati-hati. Makanya di Mazmur itu jangan minta nasihat pada orang fasik, jangan berdiri pada orang pendosa, dan jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Kamu tidak akan tahan. Tiap hari ngomongnya yang negatif terus, ya otaknya, telinganya lama-lama dimasukin dan kotor. Pergaulannya seperti itu terus. Makanya diingatkan sama si Mazmur 26 ayat yang keempat ini, jangan duduk dan aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Kenapa? Akan jadi munafik, akan jadi penipu gitu. Terus aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat. Dia nggak suka. Tapi banyak orang bergaul dengan yang jahat. Sekalipun itu mungkin best friend, dia nggak mau ninggalin. Nah itu, dia rela ninggalin Tuhan. Aneh kadangkala, saudara. Iya, wah aku semuanya sahabat gini-gini. Wah aku baik temannya, malah bergaul. Sudah itu pemberontak, pengkhianat, penjahat, penipu, munafik. Dia mau bergaul. Ya cepat atau lambat ya seperti itulah. Kan aneh. Dia yang punya surga, Tuhan yang punya surga, Tuhan yang memberikan saudara, Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menyelamatkan saudara, Tuhan yang memberikan dari ujung rambut sampai bawah kaki. Aneh kalau kita tidak mau bergaul. Benar nggak? Saya kadang-kadang juga nggak habis pikir ya, semua Tuhan berikan. Semua Tuhan kasih. Semua Tuhan perhatikan. Semua Tuhan buka jalan dalam hidupmu. Bahkan penyakit, bahkan pergumulanmu yang sulit pun Tuhan selesaikan. Kenapa kita tidak mau bergaul ya? Yao, ya kan itu ya. Orang Texas mengapa yao. Kalau kamu tidak mau bergaul, terus mau jadi gimana dong? Aneh, terus udah berjanji lagi. Terus kenapa nggak mau bergaul? Kenapa nggak ada waktu? Kenapa kita tidak bisa berdoa? Kenapa kita tidak bisa memuji-muji Tuhan? Kenapa kita nggak bisa berpuasa? Why gitu loh saudara. Kalau dia orang baik, dia orang benar, dia orang memberkati, dia orang yang tega, seharusnya kita mau deket dong. Banyak keuntungannya untuk kita. Benar nggak sih? Banyak berkatnya untuk kita. Itu cara berpikir kan gitu sebenarnya. Logiknya. Tapi kenyataannya tidak. Nah itu yang dialami bangsa Israel. Aneh kadangkala saudara. Gak bisa mikir dengan jernih. Makanya saat Tuhan itu ngomong sama saudara dan saya. Harus bergaul dengan orang yang pemikirannya benar. Pemikirannya positif seperti Filipi 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang adil, apa yang suci, apa yang kudus yang harus dipikirkan. Makanya kita tidak boleh bergaul dengan orang munafik. Kita tidak boleh bergaul dengan orang fasik. Kita tidak boleh bergaul dengan pemberontak. Kita tidak boleh bergaul dengan orang yang suka bertengkar. Kenapa kita akan jadi seperti itu? Nah, gimana caranya supaya orang itu bisa berubah? Dengan doamu, dengan puasamu, tapi jangan bergaul. Kalau bergaul setiap hari ketemu, bergaul telepon-teleponan, itu berbahaya. Saya kasih contoh paling gampang. Saudara, orang yang tidak suka yang jahat, tiba-tiba saudara nyetel Saudara nyetel televisi, terus saudara lihat gambar-gambar atau cerita-cerita film-film yang berbau yang nggak baik begitu saudara, atau yang jorok, saudara lihat 1 menit aja, nggak usah 1 menit, 30 second aja saudara, spirit itu akan masuk dalam hidup saudara dan saudara akan terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran saudara. Nah ya, saya mengatakan buat saudara, segitu jahatnya, iya. Segitu bahayanya, iya. Segitu mempengaruhinya, iya. Makanya Tuhan minta kepada saudara punya pikiran yang bersih, adil, kudus, dan suci. Karena iblis itu betul-betul melebihi seperti kanker, saudara. Segala sesuatu yang berdosa cepat jalannya, tetapi sesuatu yang benar lambat. Nah ini yang harus saudara waspadai. Makanya Daud ngomong benar sekali gitu. Jangan duduk pada penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Mazmur 26 ayat yang keempat. Nah sekarang ayat yang kelimanya, Mazmur 26 ayat kelima. Aku benci kepada perkumpulan orang yang jahat
Dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Bukan dia sombong, bukan sok-sokan. Berbahaya untuk dirinya Daud. Itu poinnya. Jangan sok-sokan, oh nanti aku injilin, aku begini, begitu. Aduh saudara, sudahlah, ngelihat diri kita aja sendiri, ngerubah aja susah. Yang cerewet tetap cerewet, yang pelit tetap pelit, yang tukang berantem tetap tukang berantem, yang gosip tetap gosip. Itu butuh waktu berlama-lama. Tetapi kalau kita mengasihi orang-orang itu, kita mengasihi, kita doa, kita puasa untuk orang itu. Supaya orang itu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, bertobat, terima Tuhan Yesus. Kalau perlu Tuhan hajar, didik orang itu supaya sadar dan mengerti, dan rohnya diselamatkan, kata Rasul Paulus. Ya saudara, jelas ya saudara. Jadi kita paham ini. Jadi kita mengerti. Jadi bahwa hidup itu jangan dibuat mainan. Waktu berjalan terus sangat berguna banget, saudara. Makanya jangan liha-liha, oh aku pasti sudah salat. Belum tentu. Baca dulu 1 Petrus 4 ayat 17 yang kita renungin bersama-sama. Nah, kita balik di 1 Petrus 7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Jika saudara menderita karena kehendak Allah, bersyukur. Seperti saya katakan buat saudara, jika saudara mau berhasil, jika saudara mau mempertahankan, jika saudara mau sesuatu yang daripada Tuhan diberikan kepada berkat, diberikan kepada saudara, segala sesuatu jalannya adalah penderitaan. Pergumulan, tekanan hidup selama itu bukan dosa, yang disebabkan karena kita berbuat dosa, tapi itu diizinkan sama Tuhan terjadi. Contoh seperti Ayub, seperti Maria, seperti Abraham. Wah, bersukacitalah bahwa saudara sudah dekat dengan cita-citamu, saudara sudah dekat dengan janji-janjinya Tuhan dalam hidupmu, saudara sudah dekat dengan kasih anugerah Tuhan yang besar. Kenapa? Karena semuanya seperti Abraham, seperti Ayub, seperti Maria, semua dalam pergumulan penderitaan. Tapi di balik itu semua, Tuhan nyata bahwa Dia adalah Allah yang hadir. Itu tesnya saudara. Untuk apa? Membuktikan bahwa saudara orang yang patut dihargai. Bahwa saudara orang yang betul setia. Oh, saudara betul-betul orang yang sangat mengasihi Tuhan. Clear saudara. Makanya ini luar biasa dikatakan menyerahkan jiwanya dengan selalu apa? Berbuat baik kepada apa? Pencipta yang setia. Di dalam pergumulan itu kan bisa kelihatan. Tukang komplain enggak, ngomel enggak, nyalakan Tuhan enggak, marah enggak, ajak Tuhan berdebat enggak, menunjukkan apa yang sudah saudara perbuat ke Tuhan enggak. Atau sebaliknya, sudah hanya bersyukur, saudara hanya berdoa, berikan aku kekuatan, kemampuan Tuhan. Jika ada satu kesalahan dalam hidupku, tolong ampuni Tuhan, aku mau berubah. Tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulutnya kita atau saudara mengatakan yang atau mengindikasikan yang melemparkan kesalahan kepada Tuhan. Dia enggak. Inilah yang harus ada pada kita. Makanya dikatakan kalimat yang terakhir tadi, kepada berbuat baik selalu, dengan selalu berbuat baik, kepada pencipta yang setia. Tidak ada satupun hal yang dilontarkan perkataan-perkataan negatif. Disinilah kunci saudara. Semakin kamu menderita, semakin kamu punya masalah, semakin kamu dikhianati, semakin kamu difitnah dan lain sebagainya. Tapi selama kamu mengasihi, itu luar biasa. Tuhan betul-betul saudara akan menjadi biji matanya Tuhan. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menjaga saudara. Yeah? It's good, right? Itu luar biasa. Makanya saya berharap apa yang kita dengar bersama-sama ini menjadi kekuatan buat kita. Supaya kita bisa berjalan sungguh dengan Tuhan. Supaya kita bisa melihat anugerahnya yang besar, kelawatannya yang luar biasa. Nah, kalau saudara sudah mengerti ini, ayo saudara, kita selesaikan ayat ke-9 pada percakapan kita. Kita balik di Mazmur 7. Ya. Jadi jelas nih saudara ya. Nah, Mazmur 7. Ya, dan ayat yang ke-9. Dan apakah aku tulus ikhlas? Ya, jadi ayat 9, mengadili bangsa-bangsa, menghakimi, Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Nah, ini kan
Jadi inilah yang menjadi pedoman buat saudara dan saya, bahwa bertobat itu sangat mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit. Makanya kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus, Roh yang lembut, yang manis, yang berkuasa menyatakan segala sesuatunya, untuk diadakan kita hubungan pribadi, selalu dengan menyediakan waktu, selalu mengutamakan Dia, selalu di mana ada dan berada, selalu mengundang Dia hadir dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kokoh, supaya kita tetap kuat, dan supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Maka andalan hidup kita bukan manusia, andalan hidup kita bukan kekayaan kita, andalan hidup kita bukan hikmat kita, andalan hidup kita bukan karunia yang Tuhan berikan, tapi yang andalan hidup kita adalah Yesus. Selama-lamanya Yesus, apapun bentuknya, tetap Yesus. Amin, saudara. Saya harap ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kasih karunia Tuhan terus turun atas hidup saudara. Maju terus saudara, ya. Jangan gentar apapun yang terjadi, tetap pertahankan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Nah, kita melihat siapa yang hadir di Facebook. Jane Rapi, Tuhan berkati bersama keluarga. Sosial Stevi, Tuhan berkati bersama keluarga. Andi Tandarki, Tuhan berkati bersama keluarga. Tina Nadia, Tuhan berkati bersama keluarga. Berhab Q, Tuhan berkati bersama keluarga. Mimi Lukman, Tuhan berkati bersama keluarga. Oke, haleluya. Dan kita melihat siapa yang Ivong, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Antia Saparti, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Loita Dewi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Terus Gunadi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lucia Philip, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desra, Pak Andri, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Febi Marisa, Nel Fania Osilia, Tante Jin Aldo, Eko, dan juga Pak Samsul bersama istri Groli. Wah, ayo Groli, sehat-sehat ya Groli, jaga kondisi ya. Oke. Herdiana Tarika, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Nuna, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Isya, Pak Engki, Tiara, Petri, Sarah, Dania, Tuhan berkati bersama keluarga. Troy Poluan, Tuhan berkati bersama keluarga. Haleluya, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Mari saudara, sudah jam 9 lebih, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk sukacita yang daripadamu. Tuhan Yesus, kita terus belajar untuk kebenaran firman-Mu, supaya firman itu memulihkan hidup kami, firman itu mengajar dan menegur kami Tuhan, supaya kami bisa mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Mampukan kami bertahan sampai akhir kesudahannya. Kami butuh Roh Kudus, pimpin hidup kami, pimpin tangan kami, pimpin kaki, pimpin dari ujung rambut kami sampai bakal kami, supaya kami sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, sungguh-sungguh dekat-dekat akan Tuhan, sungguh-sungguh kami betul-betul hidup kami, perbuatan kami betul-betul melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar mereka santai yang ada di MMCUI, yang ada di Indonesia, juga kami menyerahkan yang ada di Amerika, Bellingham, Sacramento, dan Hayward. Kami juga menyerahkan di Ontario, San Gabriel, dan Lake Forest, Tuhan, dan juga yang ada di Facebook, ada yang di YouTube, Tuhan, yang bersama-sama dengan kami di live chat, yang bersama menyaksikan Family Devotion atau klik lagi. Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus hidup mereka, supaya mereka mempertahankan kesetiaan, kepenuhan, ketaatan ada pada mereka, supaya nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Roh Kudus tuntun hidup mereka, perhatikan hidup mereka, tegur didik jika jalannya salah, supaya mereka terus bisa melihat kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Hanya kepadamu lah kami berseru, hanya kepadamu minta, maka itu kami serahkan seluruh keluarga bersama mereka santai dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati keberhasilan dan keberuntungan selalu menyertai dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami juga terus berdoa untuk mereka yang ada di Facebook Tuhan. Kami berdoa untuk Nita Smith bersama seluruh keluarganya, Susha Stevi bersama seluruh keluarganya, Mimi Lukman bersama seluruh keluarganya,
Berhap Q bersama suku keluarganya, Tina Nadeak bersama suku keluarga, Andi Tandarki bersama suku keluarga, Jane Rapi bersama suku keluarganya. Kau lawat, kau jamah Tuhan mereka dengan kasih anugerah-Mu supaya mereka bisa mempertahankan dan mereka hidup di dalam kebenaran, tunduk taat setia dan menjadi pelaku firman, supaya namanya terdaftar di dalam kehidupan sampai akhir hayat hidup mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus yang ada di YouTube, kami serahkan Ibu Sunani Widya Astuti, Pak Andreas, Ibu Lina, Pak Andi bersama suku keluarga, Ibu Lika, Ibu Neti, Aldo bersama suku keluarga, Andrian Rapun bersama suku keluarga, Mira bersama suku keluarga, Pak King dan Ibu Christine bersama suku keluarga, San Ake bersama suku keluarga, Lili Haru, Naomi, Emma, maminya, kakak yang bersama suku keluarga, Ibu Yulia Wibowo, Ibu Lijun dan Raymond bersama suku keluarga, Siringgawati bersama suku keluarganya, ICA, yaitu Pak Erik dan Maria bersama suku keluarganya, Helen Chong bersama suku keluarganya, Yuliana Indah bersama suku keluarganya, Ivong bersama suku keluarga, Ante Safarti bersama suku keluarga, Loita Dewi bersama suku keluarganya. Biar kasih anugerah-Mu turun atasnya, Kau lawat, Kau jamah mereka ya Tuhan, semakin hari semakin dekat akan Tuhan, dan mereka terus membina hubungan yang lebih intim lagi Tuhan, supaya nama mereka tercatat dalam kehidupan di buku kehidupan demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Eva Poluan, Troy Poluan, Treven, Eden, Tante An bersama seluruh keluarga, Gunadi bersama seluruh keluarga, Ibu Lucia, Philip bersama seluruh keluarganya, Ibu Elizabeth Panambar, Warren Desel, Anudika, Pak Andre bersama seluruh keluarganya, Febi, Melissa, Nevania, Osila, dan Regina Aldo Eko bersama seluruh keluarganya, Crowley, Ibu Nita, Kreaga, Vita, Blesti Crowley bersama seluruh keluarganya, Erdiana Tarika bersama seluruh keluarganya, Ibu Nona bersama seluruh keluarganya, Ibu Isyo, Pak Hengki, Tiara, Beatrice, Sarah, dan yang bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Buat mereka semakin hari semakin mempunyai waktu kepada Tuhan, semakin hari mengadakan hubungan pribadi, semakin hari menjadi pelaku firman dan menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan kami serahkan sekali lagi keluarga besar mereka center ini ke dalam tangan anugerahnya. Kasih karunia anugerah-Mu menyertai mereka. Begitu juga kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun ya Tuhan Yesus. Untuk Ibu Jin, Tuhan lawat, Tuhan jamah demi nama Yesus, mujizat terjadi dan tidak suci darah lagi, ginjalnya dipulihkan, mujizat terjadi. Begitu juga kami berdoa untuk Pak Andi, Ibu Desi, John, Jim dan adik-adik Tuhan, Kau lawat, Kau jamahnya Tuhan Yesus, supaya kebutuhan hidupnya Kau penuhi, usahanya selalu Tuhan memberkatinya, dan setiap harinya income-nya terus naik ke atas, dan setiap bulannya berkelimpahan, dan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat buat tangannya, keberhasilan selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu turun untuk Ibu Ros dan Pak Pau bersama anaknya Tuhan, untuk Kau lawat, Kau jamah hatinya Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Karena kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka, supaya mereka bisa dipublish tahun ini, dan kiranya Tuhan memberkati di Resapel Bedding Tuhan Yesus, supaya Kau datangkan customer-nya, supaya income-nya terus naik Tuhan Yesus, setiap harinya, setiap bulannya berkelimpahan. Apapun yang dibuat, apa yang dilakukan, kiranya memberkati, buat tangannya diberkati menjadi keberhasilan. Begitu juga kami berdoa untuk Helen. Kami juga berdoa untuk Iren Chong Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh Tuhan Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus, Kau bukakan jalan Tuhan, masalahnya Tuhan selesaikan dalam nama Tuhan, hikmat marifat-Mu turun, dan ada kemenangan, ada kebebasan, dan masalahnya selesai. Kami juga berdoa untuk keluarga Jantin dan Jenny Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu, Kau nyatakan kasih anugerah-Mu supaya pemulihan itu terjadi, lawatan itu terjadi dalam kehidupannya. Demi nama Tuhan Yesus kami juga terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk Erik dan Maria, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun Tuhan Yesus. Tuhan sediakan dananya untuk pembangunan di tempat yang baru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Penjualan villa di Bali dalam nama Tuhan Yesus terjual tahun ini, dalam nama Yesus. Bulan ini terjual dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus supaya customer-nya terus lebih banyak daripada semula, dalam nama Yesus. Dan mujizat terjadi, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkatinya, dan keberhasilan, keberuntungan selalu menyertai hidupnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, dengan belas kasihan-Mu kami berdoa untuk yang ada di Timur Tengah Tuhan Yesus, supaya Kau nyatakan kuasa, menyatakan mujizat-Mu Tuhan Yesus, supaya di Timur Tengah dipulihkan keadaannya, banyak orang, peperangan dirubah menjadi damai sejahtera sukacita, banyak orang bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, yang juga untuk seluruh dunia Tuhan, dari Amerika, Indonesia, Cina, India, dan seluruh dunia bertobat, terima Tuhan. Jangan keraskan hatinya Tuhan, supaya lembutkan hatinya, supaya banyak orang bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Begitu bangsa Israel Tuhan Yesus, bangsa yang Kau pilih, yang Kau kasihi, kiranya Tuhan
memberkati, menjauhkan dia daripada hal yang buruk, dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, dan dia mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Dan biarlah Engkau melawat menjawab bangsa ini, dan bangsa ini Kau pun selamatkan secara luar biasa. Kami berdoa untuk Ibu Eni, kami percaya Ibu Eni sudah disembuhkan, dan tangan kiri, kaki kiri tidak gemetaran, dan telinga kirinya sudah mendengar, dan kaki kirinya sudah bisa berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mata kirinya pun juga sudah melihat bangkit berdiri dari kursi roda, mujizat terjadi. Dan kami terus juga berdoa ya Tuhan, dengan belas kasihan kasih karunia-Mu, kami berdoa untuk doa syafaat ini Tuhan Yesus. Dan intinya terus kami berdoa untuk Ibu Ediana Tarikan, kami percaya orang tuanya sudah disembuhkan, yang stroke sembuh total, adiknya berikan penghiburan kekuatan yang daripada Tuhan. Begitu juga untuk Gunadi Contoh Purnomo Tuhan lawat Tuhan jamah supaya hidupnya sehat, menjadi berkat, sehat jasmani dan rohani, rohnya terus menyala-nyala, kasih anugerah Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Monik, teman Ibu Fania, Tuhan lawat Tuhan jamah supaya jaringan otaknya dipulihkan, supaya dia bekerja dengan sedia kala dan dapat bekerja dengan biasa lagi dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk Rolia Lisandra, Tuhan Yesus, Tuhan lindungi, jagai supaya waktu ujian nilainya bagus dalam nama Tuhan Yesus, dan waktu dia kerja ada damai sejahtera sukacita daripada Tuhan, dan berkati dan lindungi company-nya dari kebocoran data demi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Stevina Sosial, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun, kumpulkan keluarga ini Tuhan, supaya bisa bersama-sama di LA dan mendapat pekerjaan yang bagus. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas Yoko dan Kenzo dalam nama Tuhan. Kasusnya selesai dalam nama Yesus, untuk Pak Darmat parkiran sembuh, dan untuk keluarga Caroline Gunawan Kau lawat, Kau jamah demi nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi dan ada kesatuan hati. Dan kami berdoa untuk Ivena dan Andi punya keturunan anak kembar tahun ini dalam nama Yesus. Untuk Faye, orang Korea punya keturunan anak tahun ini, kan kami juga berdoa untuk grup Piko, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Ibu Susi Caroline buat tangannya diberkati, apa yang dilakukan menjadi keberhasilan dalam hidup mereka. Dan kami berdoa untuk mereka yang pagi hari bekerja, buat tangannya diberkati Tuhan, jauhkan dari hal yang buruk, jauhkan dari hal yang tidak baik, kiranya keberhasilan selalu menyertai mereka. Dan untuk malam hari kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami mau tidur, dan kami juga berdoa Tuhan matikan daging dan hawa nafsu, supaya kami hidup dengan takut akan Tuhan, dan kebenaran firman mengusir roh tubuh jiwa pikiran kami, dan kedua mata kedua dengan kedua kaki kedua tangan lidah bibirmu perkataan kami, hidup kudus, hidup suci, supaya kami bisa tunduk taat takut akan firman, dan Roh Kudus pegang hidup kami, pegang tangan kami, supaya kami jadi pelaku-pelaku firman yang setia. Maka dari itu kami percaya apapun yang sedang di masa-masa lampau akan Tuhan kembangkan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 30-31. Siapa yang mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Dan kami juga percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah terlepaskan, yang beban berberikan jalan keluar, dan bahkan yang kekurangan finansial buat tangannya diberkati, apa yang dikerjakan menjadi keberhasilan. Kiranya kasih anugerah kemurahan Tuhan turun atas kami hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di hari Minggu saudara, waktu Amerika, dan kita akan bertemu beribadah bersama-sama. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Sorry, Daddy, aku. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu, karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan
terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji matamu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagi